Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali barangkali dengan saya lewat acara ngobrol bareng Sudrajat. Gimana kabarnya seluruh siswa kelas 12 OTKP? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dan tentunya saya percaya kepada kalian tetap menjaga kesehatan dan tetap mempergunakan protokol kesehatan jika pergi kemana-mana dengan menggunakan masker dengan baik, seperti yang saya lakukan, seperti yang kalian lihat ya. Tutup hidungnya sampai ke dagu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalian tetap menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, dan kemudian tetap social distancingnya dipergunakan, jaga jarak. Ya, baik, kita masih berada di episode tata kelola pengaturan rapat. Nah, kali ini kita melanjutkan barangkali di segmen berikutnya, yaitu persiapan penyelenggaraan rapat ya. Nah, di dalam penyelenggaraan rapat ini tentunya kalian harus bisa memahami dan tentunya perlu adanya sebuah perencanaan sebelum kita melaksanakan kegiatan rapat. Nah, kalian saya yakin sudah mengetahui barangkali bagaimana istilah 5W1H ya dalam penyelenggaraan kegiatan rapat. Nah, di dalam perencanaan ini 5W1H ini meliputi yang pertama adalah why ya. Kenapa rapat ini diadakan ya? Untuk apa rapat ini dilaksanakan? Jadi tentunya ketika seseorang dalam suatu lembaga, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, melaksanakan kegiatan rapat ini tentu harus ada permasalahannya. Dan kenapa harus diadakan? Karena barangkali untuk bisa menyampaikan informasi kepada pengguna, kepada warga di lingkungan tempat kita bekerja. Misalkan ada kebijakan yang baru ya yang perlu disampaikan sehingga seluruh karyawan harus bisa mengetahui. Atau barangkali ada penyerahan jabatan, penggantian direktur dan lain sebagainya. Nah, ini harus diketahui oleh seluruh karyawan yang ada di lingkungan di mana kita bekerja ya. Jadi setelah kita merencanakan, nah tentunya kita harus tahu alasan rapat ini diadakan. Nah, intinya berarti harus diketahui informasi ini oleh seluruh warga atau seluruh karyawan di mana tempat kita bekerja. Kemudian W yang kedua adalah what ya. Hal apa saja yang diperlukan di dalam pelaksanaan kegiatan rapat ya. Misalkan tempat, ruangan, kemudian juga perlengkapan secara logistiknya. Apakah perlu ada handout-nya ya, konsumsinya dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya kita rencanakan apa saja yang diperlukan dalam kegiatan rapat tersebut sehingga pada saat pelaksanaan rapat tidak kebingungan untuk mencari hal-hal yang memang diperlukan dalam kegiatan rapat. Kemudian yang W yang ketiga ada who ya. Siapa pihak yang terlibat ya. Seperti tadi yang saya sampaikan kepada kalian bahwa ketika rapat akan dilaksanakan, misalkan menyampaikan informasi tentang kenaikan gaji karyawan, tentunya ini yang terlibat adalah seluruh karyawan ya, untuk diberikan informasi tentang kenaikan gaji tersebut ya. Karena mereka yang harus tahu ya siapa yang terlibat. Kemudian juga siapa yang akan menyampaikan informasi ini ya. Bisa ada pimpinan atau direktur, kemudian juga ada kepala bagian keuangan yang memang memiliki wewenang untuk menyampaikan kenaikan gaji ini ya. Itu salah satu contoh barangkali untuk temanya adalah kenaikan gaji karyawan. Jadi siapa saja yang harus terlibat di dalam acara rapat tersebut. Kemudian W berikutnya adalah when ya. When, waktu yang tepat untuk melaksanakan rapat. Nah, ini jelas harus direncanakan. Pertama, ketika kita tidak menghadapi berbagai kesibukan, kemudian kita juga harus tahu kalau memang pimpinan harus memimpin rapat, kira-kira kapan kita akan melaksanakan kegiatan rapatnya, sehingga ini tidak terbentur atau tidak terganggu atau tidak terhambat kita mau melaksanakan rapat. Nah, ini adalah yang perlu kita rencanakan. Jadi cari waktu yang tepat ketika narasumber, pimpinan, atau siapapun itu memang tidak dalam kondisi sibuk, sehingga kita bisa melaksanakan rapat dengan tepat waktu dan baik ya. Kemudian tempat berlangsungnya rapat juga kita harus perhatikan dengan baik ya. Kondisi dan lain sebagainya pun harus kita perhatikan. Nah, berikutnya adalah yang terakhir itu 1H-nya ya.
Jadi tadi 5W1H itu. Cara menginformasikan ya rapat. Gimana cara menginformasikan rapat? Nah, tentunya kita harus buat terlebih dahulu undangan rapat. Nah, kemudian cara menyampaikan sekarang kan bisa undangan yang kita buat kemudian kita scan, kemudian juga kita sampaikan melalui media sosial, diantaranya adalah WhatsApp ya. Nah, kita bisa sampaikan, suratnya ada secara bukti tertulis, kemudian informasinya juga sampai kepada yang kita harapkan, misalkan seluruh karyawan. Sehingga nanti pada saat kegiatan rapat berarti kita sudah menyampaikan informasi ini dan tidak akan ada yang tidak hadir barangkali setelah undangan itu sampai kepada seluruh karyawan ya dalam hal ini. Nah, itu perencanaan yang pertama adalah 5W1H. Why, what, who, when, kemudian how ya. Nah, berikutnya adalah cara menyampaikan atau membuat undangan rapat itu sendiri ya. Sebelum kita membuat undangan rapat, yang pertama harus kita perhatikan adalah penetapan waktu dan tempat, karena isi dari undangan tersebut yang paling pokok adalah waktunya kapan, tanggal berapa, kemudian tempatnya di mana. Nah, ini harus dicantumkan di dalam undangan rapat. Jangan sampai kita mengundang rapat tapi kemudian salah satu poin tidak ada, misalkan tempatnya ya. Jadi akhirnya bertanya-tanya. Nah, di situ sampaikan kalau memang masih berada di lingkungan kita sendiri, berarti sampaikan di ruang yang mana, di gedung mana, di lantai berapa, ya. Kemudian juga waktunya kita sampaikan tanggal berapa, kemudian jam berapa, ya. Kemudian yang kedua tadi cara pengiriman undangan, ya. Cara pengiriman undangan seperti yang tadi saya sampaikan bisa melalui WhatsApp, ya. Agar lebih mudah barangkali. Tetapi harus kalian ingat tentunya tetap suratnya juga harus dibuat ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, di scan dulu, kemudian kita kirimkan scan surat undangan tersebut melalui WhatsApp ya. Nah, itu mungkin lebih mudah sekarang saat ini karena kita dimudahkan dengan teknologi, apalagi kita menghadapi di era revolusi industri 4.0 atau 4.0 ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah waktu pengiriman surat undangan. Nah, pada saat kita mengirimkan undangan rapat, yang paling tepat adalah paling tidak 3 hari sebelum pelaksanaan rapat hari H-nya ya. Terlalu jauh juga salah, karena nanti orang-orang yang diundang atau misalkan karyawan yang diundang mungkin lupa atau menyimpan undangannya di mana, lupa ya, terus kehapus dan sebagainya kalau memang melalui WhatsApp. Nah, paling tidak 3 hari lagi menjelang rapat ya, atau paling tidak 1 minggu ya, 1 minggu sebelum pelaksanaan rapat itu sudah dikirimkan. Kemudian tetap kita harus mengingatkan kepada orang-orang yang kita undang melalui WhatsApp ya. Nah, jadi cara yang waktu yang paling tepat pada saat kita mengirimkan undangan, paling lamanya 1 minggu, paling minimnya atau paling mudahnya adalah sebetulnya 3 hari menjelang pelaksanaan rapat. Nah, itu tata cara barangkali membuat surat undangan rapat. Jadi yang pertama perhatikan waktu dan tempat. Kemudian yang kedua bagaimana cara pengiriman undangan agar tepat sasaran ya, menyampaikan undangan. Kemudian yang ketiga adalah waktu pengiriman surat undangan ya. Nah, ini di samping kalian nanti dilihat ada contoh barangkali membuat surat undangan ya. Baik seluruh siswa, kita lanjutkan kepada model pengaturan ruang rapat. Nah, ini jika kalian bergerak di bidang humas dan keprotokolan ataupun orang yang ditugaskan untuk mengatur rapat, kita perhatikan juga pengaturan ruang rapatnya. Nah, ini ada beberapa model yang harus kalian ketahui. Nanti setelah kalian mengetahui pembelajaran ini, tentunya kalian nanti akan bisa mampu barangkali layout ruangan rapat. Tentunya kita harus tahu dulu tema rapatnya apa, sehingga kita bisa membuat model ruangan rapatnya seperti apa. Nah, yang pertama ini ada model teater ya. Model teater ini biasanya cocok untuk pertemuan berskala besar. Nah, ini lihat ya, kalian perhatikan ini model teater ya, yang biasanya dipergunakan untuk acara-acara seminar kalau seperti ini, karena untuk bisa fokus barangkali pada saat menyampaikan berbagai informasi ya. Nah, ini biasanya skala besar. Kemudian yang kedua adalah pengaturan ruang rapat model huruf U. Nah, perhatikan model huruf U ini. Nah, ini biasanya kegiatan rapat tidak lebih dari 25 orang ya.
tidak lebih dari 25 orang, kemudian juga cocok untuk rapat direksi ya. Jadi ini jajaran direksi untuk menyampaikan berbagai hal permasalahan yang memang nantinya bisa melaksanakan kegiatan rapat, kemudian bisa menginformasikan berbagai hal sehingga mudah dipahami ya. Kemudian selanjutnya model pengaturan ruang rapat yang model kelas ya. Nah, biasanya model kelas ini diperuntukkan untuk rapat dengan peserta yang banyak ya dan membutuhkan konsentrasi penuh, contohnya workshop. Nah, ini model kelas ya. Jadi kalian bisa melayout ruangan sesuai dengan tema rapat yang akan kita laksanakan ya. Jadi kalau memang itu adalah workshop ya yang membutuhkan konsentrasi penuh, nah kita bisa melaksanakan kegiatan atau ruangan rapatnya dengan model kelas ya. Dan selanjutnya adalah model konferensi ya. Model konferensi ini, nah ini ya model konferensi. Ya, model konferensi ini cocok untuk rapat direksi ya dan komite yang membutuhkan diskusi mendalam. Jadi di sini artinya benar-benar ya meeting ya, bisa melaksanakan meeting gitu ya dengan teman-teman tertentu atau kepala bagian tertentu untuk membahas tentang permasalahan yang memang sangat signifikan sekali ya. Nah, ini bisa dengan menggunakan model seperti ini atau model konferensi ya. Kemudian yang berikutnya adalah model berongga. Nah, model berongga ini cocok untuk rapat yang memerlukan partisipasi kelompok dan presentasi. Nah, biasanya ini kalau kita lagi melaksanakan, mungkin mau menyampaikan berbagai produk, strategi ya, strategi marketing misalkan, ataupun misalkan mempresentasikan apa yang kita dapatkan kemudian untuk bisa memajukan suatu perusahaan atau instansi untuk berbagai hal ya. Nah, ini perlu disampaikan kepada beberapa kelompok di tempat kita bekerja, dan ini tentunya membutuhkan partisipasi, artinya tanggapan dan lain sebagainya ya. Nah, itu barangkali beberapa layout ruang untuk kita laksanakan terkait dengan kegiatan rapat. Nah, kalian barangkali setelah ini bisa dilihat dan bisa memahami, tentunya kalian nanti bisa membuat layout ruang sesuai dengan tema yang akan kita laksanakan dalam rapat tersebut. Rapat apa ya? Nah, setelah itu baru kita melayout ruangan. Nah, kemudian berikutnya adalah perlengkapan dalam kegiatan rapat, perlengkapan dan peralatan rapat ya. Nah, tentunya dalam hal ini kita persiapkan semaksimal mungkin. Jangan sampai pada saat kegiatan rapat berlangsung kita masih warawiri mencari peralatan rapat ya. Di antaranya misalkan memang kita membutuhkan alat perekam suara karena untuk membuat sebuah notulen rapat barangkali ya. Kemudian juga papan tulis barangkali akan Anda diberikan contoh dan lain sebagainya yang tidak bisa disampaikan lewat proyektor barangkali ya. Kemudian laptop udah jelas pasti ketika akan menyampaikan permasalahan melalui proyektor, berarti harus siap dengan laptop dan juga proyektor itu sendiri. Nah, ini beberapa peralatan inti barangkali yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan rapat ya. Kemudian penyusunan anggaran ini sudah jelas, berarti sebelum kita melaksanakan rapat tentunya harus menyusun anggaran terlebih dahulu agar kita tidak salah barangkali memprediksi berbagai hal ya. Nah, demikian barangkali seluruh siswa kelas 12 OTKP lanjutan dari kegiatan pengelolaan pertemuan rapat. Nah, saya percaya kepada kalian akan tetap memperdalam ya lebih jauh barangkali tentang materi ini atau tentang materi pengelolaan pertemuan rapat ini. Nah, nanti kalian akan saya berikan tugas terstruktur dan tentunya saya berharap kalian tetap semangat melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian tetap sehat, dan saya yakin secerdas apapun kita, kalau tubuh kita tidak sehat tentunya tidak akan bisa melaksanakan aktivitas. Untuk itu tetap jaga kesehatan, kemudian kalian tetap memperhatikan bahwa kalian adalah harus menjadi sumber daya manusia yang berkualitas ya. Baik, barangkali demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa dipahami oleh kalian
kemudian kalian bisa melaksanakan tugas dengan baik. Demikian, sampai jumpa lagi di acara Ngobras, ngobrol bareng Sudrajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.